Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha mengetahui isi hati, bahkan sebelum air mata jatuh. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kesabaran, kejujuran, dan kepasrahan total kepada Allah. Ya Allah, di titik ini aku tidak datang dengan kekuatan. Aku datang dengan kelelahan. Aku tidak lagi membawa rencana besar, tidak lagi membawa keyakinan penuh pada diriku sendiri. Yang kubawa hari ini hanya satu, hati yang capek, jiwa yang letih, dan beban hutang yang terasa semakin berat setiap hari. Ya Allah, aku sudah mencoba bertahan, aku sudah mencoba kuat, aku sudah mencoba tersenyum di depan orang lain, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam, aku hampir runtuh. Hutang ini bukan hanya menekan hidupku, tapi juga pikiranku. Ia ikut tidur bersamaku, ikut bangun bersamaku, bahkan ikut hadir di setiap sujudku. Ada hari-hari di mana aku menatap langit dan bertanya dalam diam, "Ya Allah, sampai kapan?" Aku tahu bertanya seperti itu bukan adab terbaik, tapi aku juga tahu Engkau maha mengerti isi hamba-Mu yang lelah. Ya Allah, aku tidak sedang mengeluh karena miskin. Aku tidak iri pada orang kaya. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku ingin tidur tanpa dikejar pikiran. Aku ingin bangun tanpa rasa takut. Aku ingin menjalani hari tanpa dihantui rasa bersalah. Tapi hutang ini membuat semuanya terasa sempit. Aku jadi takut pada kematian. Bukan karena tidak siap bertemumu, tapi karena aku takut datang dalam keadaan belum menyelesaikan amanah. Aku takut Engkau memanggilku saat aku masih berhutang. Aku takut berdiri di hadapan-Mu sambil menunduk, membawa beban yang belum terselesaikan. Ya Allah, itulah sebabnya hari ini aku berkata dengan jujur, aku lelah. Bukan lelah karena malas berusaha, tapi lelah karena merasa sudah berusaha sejauh yang aku mampu. Aku bekerja, aku berdoa, aku menahan gengsi, aku mengurangi keinginan, aku belajar hidup sederhana. Namun jalan keluar terasa sangat pelan. Dan di titik inilah aku sadar bahwa mungkin selama ini aku masih menggenggam kendali, masih ingin semuanya sesuai rencanaku. Maka hari ini, ya Allah, aku lepaskan, aku pasrahkan semuanya kepadamu. Bukan pasrah karena menyerah, tapi pasrah karena aku tahu aku sudah sampai di batas kemampuanku sebagai manusia. Aku tidak lagi ingin memaksa, aku tidak lagi ingin menyalahkan keadaan, aku tidak lagi ingin menuntut hasil cepat. Aku hanya ingin Engkau pegang hidupku sepenuhnya. Ya Allah, jika hutang ini adalah ujian, aku terima. Jika ini adalah jalan untuk membersihkan dosaku, aku ikhlaskan. Asal satu hal ya Allah, jangan Engkau jauhkan aku darimu karena ujian ini. Jangan biarkan aku putus asa. Jangan biarkan aku iri. Jangan biarkan aku mengambil jalan yang Engkau murkai hanya karena terdesak. Aku lebih takut kehilangan ridho-Mu daripada kehilangan harta. Karena aku tahu, rezeki bisa dicari. Tapi jika Engkau meninggalkanku, aku tidak punya apa-apa lagi. Ya Allah, aku capek hidup dalam kecemasan. Aku capek berpura-pura kuat. Aku capek menenangkan orang lain, sementara hatiku sendiri berantakan. Maka hari ini aku datang apa adanya. Tidak rapi, tidak sempurna, penuh luka dan air mata. Dan aku berharap Engkau tidak menolakku. Untuk siapapun yang mendengarkan ini, jika kamu juga sudah lelah dengan utang, jika kamu juga sudah mencoba segalanya, dan hari ini hanya mampu berkata, "Ya Allah, aku pasrahkan semuanya." Ketahuilah, kepasrahan itu bukan akhir. Seringkali, justru di sanalah pertolongan Allah dimulai. Ya Allah,
Ketika aku mengatakan, aku pasrah, itu bukan karena aku sudah tidak peduli. Justru karena aku terlalu peduli sampai tenagaku habis. Aku pasrah karena aku sadar, tidak semua beban bisa kupikul sendiri. Tidak semua jalan bisa kupahami. Tidak semua pintu bisa kubuka dengan kekuatanku. Selama ini aku terus mencoba mengatur segalanya. Menghitung, merencanakan, menebak-nebak masa depan. Aku pikir dengan begitu aku akan tenang. Ternyata tidak. Yang ada justru dadaku semakin sempit. Pikiranku semakin penuh. Hatiku semakin lelah. Dan di sanalah aku akhirnya mengerti bahwa tenang tidak datang dari kontrol, tetapi dari kepercayaan. Ya Allah, aku percaya Engkau tahu berapa jumlah hutangku. Aku percaya Engkau tahu siapa saja yang menagihku. Aku percaya Engkau tahu bagaimana aku berusaha, bahkan saat aku sendiri hampir menyerah. Tidak ada satu malam pun aku tidur tanpa Engkau tahu isi pikiranku. Tidak ada satu air mata pun yang jatuh tanpa Engkau hitung. Tidak ada satu niat baik pun yang luput dari pengawasan-Mu. Dan kesadaran itu pelan-pelan membuatku melepaskan genggaman. Aku berhenti menuntut jawaban sekarang. Aku berhenti memaksa hasil cepat. Aku berhenti membandingkan hidupku dengan orang lain. Karena aku sadar, jalan setiap hamba berbeda. Ujian setiap jiwa tidak sama. Ya Allah, jika hari ini aku masih harus hidup sederhana, aku terima. Jika hari ini aku masih harus berhemat, aku jalani. Aku tidak lagi malu dengan prosesku. Aku tidak lagi merasa hina karena belum lunas. Aku hanya ingin tetap jujur, tetap bertanggung jawab, tetap dekat denganmu. Aku belajar bahwa pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Pasrah adalah bekerja tanpa panik, melangkah tanpa putus asa, dan berdoa tanpa menyandarkan hasil pada kemampuan diri sendiri. Aku masih akan berusaha ya Allah, masih akan mencari jalan halal, masih akan menepati janji sebisaku. Namun aku tidak lagi memikul hasilnya sendirian. Aku serahkan itu kepadamu. Karena aku tahu, Engkau lebih tahu kapan aku kuat menerima kelapangan. Engkau lebih tahu kapan hatiku siap diuji dengan kecukupan. Ya Allah, ada satu ketenangan yang mulai tumbuh di dadaku, meski hutang ini belum selesai. Ketenangan karena aku tidak lagi sendirian melawannya. Ketenangan karena aku tahu, selama aku berjalan menujumu, aku tidak tersesat. Untuk kamu yang mendengarkan ini, jika hari ini kamu sudah terlalu lelah untuk berharap besar, tidak apa-apa. Kadang iman bukan tentang keyakinan yang menggebu, tapi tentang bertahan satu hari lagi tanpa meninggalkan Allah. Jika kamu hanya mampu berkata, "Ya Allah, aku titipkan semuanya," itu sudah cukup untuk hari ini. Ya Allah, setelah aku benar-benar pasrah, aku mulai merasakan sesuatu yang dulu jarang hadir, diam yang menenangkan. Bukan karena masalah selesai, bukan karena hutang tiba-tiba hilang, tapi karena aku tidak lagi memikulnya sendirian. Aku mulai memahami bahwa Engkau sering menenangkan hati lebih dulu sebelum Engkau mengubah keadaan. Karena jika keadaan berubah, sementara hati masih rapuh,
aku akan kembali takut. Aku akan kembali panik. Aku akan kembali lupa. Maka Engkau biarkan aku lelah, hingga aku berhenti bergantung pada diriku sendiri. Ya Allah, dulu aku berdoa dengan daftar panjang permintaan. Sekarang doaku lebih singkat, namun lebih jujur. Aku tidak lagi berkata, "Ya Allah, lunaskan semua hutangku sekarang." Aku lebih sering berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku jauh darimu karena hutang ini." Dan anehnya, disitulah aku mulai merasa cukup. Bukan cukup harta, tapi cukup iman untuk menjalani hari. Aku mulai menyadari bahwa Engkau tidak pernah meminta aku kuat sepanjang waktu. Engkau hanya meminta aku kembali setiap kali aku jatuh. Hutang ini mengajarkanku untuk hidup lebih sadar, lebih berhati-hati, lebih menghargai hal kecil. Ia mengajariku bahwa banyak hal yang dulu kuanggap penting, ternyata hanya membebani. Dan ya Allah, meski aku masih ingin bebas, aku tidak lagi terburu-buru. Karena aku tahu, setiap keterlambatan punya alasan. Setiap penundaan punya hikmah. Aku belajar bahwa pasrah bukan tentang mematikan harapan, tetapi memindahkannya ke tangan yang tepat. Aku masih berharap, tapi tidak lagi dengan kecemasan. Aku masih menunggu, tapi tidak lagi dengan amarah. Aku menunggu dengan keyakinan bahwa Engkau tidak sedang mengabaikanku. Untuk kamu yang mendengarkan ini, jika hari ini kamu belum melihat jalan keluar, bukan berarti tidak ada jalan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan hatimu, agar ketika jalan itu datang, kamu tidak lagi takut kehilangannya. Ya Allah, di saat aku benar-benar meletakkan semua di tangan-Mu, aku mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Masalahnya masih ada. Hutangku masih tercatat. Keadaan belum berubah drastis. Namun, cara hatiku memandangnya sudah tidak sama. Aku tidak lagi bangun pagi dengan ketakutan yang menusuk. Aku masih memikirkan tanggung jawab, tetapi tanpa panik yang melumpuhkan. Karena aku sadar, rezeki bukan hanya tentang berapa yang masuk ke tanganku, tetapi tentang bagaimana Engkau mengatur apa yang ada di dalamnya. Ya Allah, aku belajar bahwa seringkali Engkau tidak langsung memberi kelapangan, karena Engkau sedang membersihkan ketergantunganku. Dulu aku merasa aman jika punya simpanan. Sekarang aku merasa tenang jika punya Engkau. Dulu aku panik jika tidak punya uang. Sekarang aku lebih takut jika hatiku jauh darimu. Dan perubahan ini
tidak terjadi dalam sehari. Ia lahir dari malam-malam panjang, dari sujud yang sunyi, dari air mata yang jatuh tanpa suara. Ya Allah, aku akhirnya mengerti bahwa Engkau tidak pernah bermaksud menyakitiku. Engkau hanya ingin mengajarkanku cara bersandar yang benar. Karena jika hidup ini selalu mudah, aku mungkin akan lupa cara berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku mungkin akan lupa bagaimana rasanya benar-benar membutuhkanmu. Hutang ini, meski berat, telah mengajarkanku kejujuran, mengajarkanku tanggung jawab, mengajarkanku untuk tidak lari. Dan yang paling penting, ia mengajarkanku untuk tidak menggantungkan harapan pada apapun selain Engkau. Ya Allah, aku mulai menerima bahwa mungkin Engkau tidak menghilangkan ujian ini sekarang, karena Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar lunas. Mungkin Engkau sedang membentuk diriku, agar kelak, ketika aku lapang, aku tidak lupa diri. Aku tidak sombong. Aku tidak meremehkan orang lain yang sedang terpuruk. Aku mulai percaya bahwa hamba yang ditempa dengan kesulitan akan lebih lembut hatinya saat diberi kelapangan. Untuk kamu yang mendengarkan ini, jika hari ini kamu masih bertanya, kenapa belum selesai juga? Ingatlah ini dengan perlahan. Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya bekerja dengan cara yang lebih dalam daripada yang bisa kita pahami. Kadang yang Allah ubah bukan keadaan, tetapi orangnya. Ya Allah, di titik ini aku tidak lagi meminta hidupku mudah. Aku hanya meminta hatiku kuat. Karena aku mulai memahami sesuatu yang sangat dalam. Ketenangan tidak selalu datang setelah masalah selesai, tetapi seringkali hadir ketika aku berhenti melawan takdirmu. Aku tidak lagi berkata, kenapa hidupku seperti ini? Aku mulai berkata, baiklah ya Allah, ajari aku menjalani ini bersamamu. Dan di sanalah sesuatu berubah. Aku masih harus berhitung. Aku masih harus berhemat. Aku masih harus menghadapi kenyataan yang tidak ringan. Namun aku tidak lagi sendirian di dalamnya. Ya Allah, aku percaya, jika Engkau menahanku dalam kesempitan, itu bukan karena Engkau ingin menyiksaku, tetapi karena Engkau ingin menyelamatkanku. Menyelamatkanku dari kesombongan, menyelamatkanku dari lupa diri, menyelamatkanku dari hati yang terlalu bergantung pada dunia. Aku sadar sekarang, tidak semua yang terasa berat itu buruk, dan tidak semua yang terasa ringan itu baik. Kadang Engkau menunda ke lapangan, agar aku belajar menghargai cukup. Kadang Engkau memperlambat jalan, agar aku tidak tersesat oleh tergesa-gesa. Ya Allah, aku tidak tahu kapan hutang ini akan benar-benar selesai. Aku tidak tahu kapan aku bisa bernapas tanpa beban. Namun aku tahu satu hal yang kini kupegang erat. Aku berada di tangan yang tepat. Dan tanganmu tidak pernah salah menggenggam. Aku memilih percaya, meski aku belum melihat hasil. Aku memilih tenang, meski keadaan belum berubah. Karena aku sudah merasakan sendiri, bahwa ketika aku menyerahkan semuanya kepadamu, Engkau menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, keteguhan hati. Untuk kamu yang mendengarkan ini, jika hari ini kamu juga sudah terlalu lelah untuk berharap besar, tidak apa-apa. Iman bukan selalu tentang keyakinan yang tinggi. Kadang iman hanya tentang tidak pergi meski hati ingin menyerah. Jika kamu masih berdoa meski suaramu lemah, jika kamu masih bertahan meski langkahmu pelan, itu sudah cukup untuk hari ini. Allah tidak meminta kamu kuat seperti orang lain. Allah hanya meminta kamu jujur dengan keadaanmu dan tetap kembali kepadanya. Tenanglah. Kepasrahmu tidak sia-sia, air matamu tidak hilang begitu saja, lelahmu tidak diabaikan. Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak selalu terlihat, tapi selalu tepat. Dan suatu hari nanti, entah bagaimana caranya, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dalam hati, Ya Allah, ternyata Engkau tidak sedang meninggalkanku, Engkau sedang menggendongku.